23 orang. Nanti akan kami jelaskan di belakang. Tapi data ini tidak otomatis orang akan diangkat menjadi ASN. Jadi ini bagian dari pendataan untuk melihat potensi, kira-kira begitu. Nah, Bapak yang saya hormati, berikutnya adalah terkait dengan kriteria jumlah tenaga honorer yang diangkat PNS. Tadi sudah kami sampaikan, awalnya sama Bapak sekalian, yang 920.000 itu didata, sisanya tinggal 60.000. Tapi begitu didata ternyata bukan 60.000 tapi menjadi 11 kali lipat. Jadi selalu bertambah. Kira-kira begitu. Nah, begitu juga jumlah tenaga honorer yang diangkat di PNS di tahun 2012. Ini penjelasan dari yang pertama tadi. Nah, Bapak sekalian saya hormati, total yang diangkat tahun 2005 sampai 2014 adalah 1.070.092 orang. Ini totalnya. Di 2018 itu sudah ada PP nomor 49. Next. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan ini bukan dari Menpan, ya. Kami akan membacakan saja bahwa ada pelarangan pengangkatan pegawai non PNS dan atau non P3K oleh PP 49 2018. Sekali lagi ini bukan dari Menpan tapi dari PP. Dari PP nomor 49 tahun 2018. Bunyinya adalah satu, di dalam PP itu PPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Ini bunyi PP 49. Bunyi PP 49 yang kedua, PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bunyi PP 49 yang ketiga adalah bagi pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja di instansi pemerintah diberikan masa transisi 5 tahun sejak PP nomor 49 tahun 2018 diundangkan. Artinya sejak 5 tahun lalu, sejak tahun 2018 telah diberi waktu transisi untuk 5 tahun. Nah, status kepegawaian dalam jabatan tidak boleh dilaksanakan oleh non-ASN terhitung mulai tanggal 28 November 2023. Ini bunyi PP nomor 49 tahun 2018. Nah, Bapak sekalian kami hormati, lalu langkah-langkah yang telah dilaksanakan apa oleh Kemenpan bersama teman-teman termasuk dengan BKN. Satu, kami menggelar rapat koordinasi penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2002 dihadiri oleh seluruh sekretaris daerah, provinsi, kota, kabupaten, asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia, APEKSI, dan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Dua, kebijakan pengadaan P3K guru, tenaga kesehatan dan penyuluh keluarga berencana. Kemudian kami juga melakukan rapat koordinasi pendataan non-ASN bersama Badan Kepegawaian Negara di lingkungan instansi pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2022. Kemudian Kemenpan RB terus mendorong kebutuhan P3K pada instansi pusat maupun daerah melalui kegiatan coaching klinik serta pembukaan atau perpanjangan masa pengisian usulan kebutuhan P3K. Nah, next ini kami juga sudah mengeluarkan penataan tenaga non-ASN tujuan untuk pendataan. Kemudian kami juga ngirim surat terakhir 30 September non-ASN untuk diverifikasi dan validasi di mana data tenaga non-ASN melalui uji publik sehingga datanya kemudian berkurang kurang lebih 100.000, tapi sebagian nanti kami akan jelaskan di belakang. Nah, instansi yang belum menyampaikan SPTJM hingga masa uji publik, karena sebelumnya Satker bisa langsung ngirim data. Nah, kemudian kami kirim surat agar ada yang disebut dengan SPTJM hingga masa uji publik ditutup. Nah, ada 120 instansi yang tidak atau belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan ditandatangani oleh PPK instansi masing-masing hingga tanggal 31 Oktober 2022. Nah, ada 12 instansi pemerintah pusat dan ada 108 instansi pemerintah daerah. Nah, ini adalah perkembangan data tenaga non-ASN
Sebelum uji publik itu 2.421.100 orang, setelah uji publik menjadi 2,3 juta orang. Dan ini ada yang masih belum menyampaikan SPTJM dan ada yang sudah menyampaikan SPTJM. Nah, alternatif penyelesaian tenaga non-ASN, next. Nah, Bapak sekalian kami hormati, jadi terkait dengan banyaknya tenaga non-ASN ini ada opsi pertama itu diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tentu beban negara akan sangat berat. Kita menghadapi tantangan kalau diangkat seluruhnya karena kualifikasi dan kualitasnya kita belum tahu. Ada sebagian kualitasnya sangat bagus tapi ada juga kualifikasinya belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua opsinya adalah diberhentikan seluruhnya. Namun jika diberhentikan seluruhnya tentu akan mengganggu pelayanan publik. Karena banyak sekali ASN yang masa pensiunnya sudah tiba belum ada yang menggantikan di sektor-sektor layanan publik itu. Terutama di sektor guru dan nakes. Atau yang ketiga, kita angkat sesuai dengan skala prioritas. Nah, prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi untuk pengangkatan bagi non-ASN yang ada dalam kriteria ini. Seperti pendidikan dan kesehatan yang tahun ini menjadi skala prioritas kami. Nah, Bapak sekalian saya hormati, inilah kita telah melakukan pemetaan terkait dengan masing-masing PPK untuk melakukan pemetaan. Nah, penetapan jabatan prioritas ini, jabatan prioritas yang diberikan afirmasi untuk P3K, kita lihat kalau jabatan prioritas mereka ke depan skenario-nya kita seleksi lewat P3K dan atau PNS. Tapi kalau jabatan non prioritas itu berarti masuk jabatan non ASN, nanti kita carikan berbagai alternatif afirmasi. Kategorisasinya mulai pegawai profesional di BLU atau BLUT, tenaga pendukung KLD dan bukan jabatan ASN, atau outsourcing dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kami menyiapkan skenario bahwa seluruh ASN ini, seluruh non ASN ini yang berbakti kepada daerah, kita carikan beberapa alternatif yang mereka tetap untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, ini Pak sekalian kami ingin laporkan kepada Komisi 2 yang terhormat, inilah penetapan formasi ASN yang sekarang sedang berlangsung. Nah, Pak sekalian, di pusat itu ada 208.758 jumlah usulan, tapi jumlah penetapannya 93.197. Di daerah jumlah usulan 515.000, jumlah penetapannya 424.000. P3K guru 328.000, tapi yang penetapannya 319.000. Karena sebagian daerah tidak mengusulkan karena merasa tidak punya anggaran dan seterusnya. Nanti akan kami jelaskan di belakang. P3K tenaga kesehatan kita siapkan jumlah usulan 94.000, jumlah penetapannya 80.049 orang. Dan P3K tenaga medis 92.593, jumlah penetapannya 25.769. Total Bapak sekalian saya hormati yang jumlah usulan 724.000 tapi yang mampu kita tetapkan 518.000. Proses pembukaan telah dilaksanakan untuk guru dan perpanjangan untuk tenaga kesehatan untuk yang terdaftar pada Dapodik, Kemendikbudristek dan SIDMK, Kemenkes serta THK2 yang terdaftar di BKN. Nah, Bapak sekalian inilah penyelesaian bertahap tenaga guru. Next. Ini kebutuhan tenaga guru 758.000 Bapak sekalian, tapi Pemda hanya usul 320.411. Jadi Pemda tidak mengusulkan sebagian karena berbagai faktor. Ada juga yang telah ditetapkan baru Pemda banyak yang usul ke kami, tapi sudah ditutup prosesnya karena mereka didemo oleh sebagian masyarakatnya maupun komplain oleh anggota dewan yang terhormatnya. Ini banyak kira-kira begitu. Oleh karena itu Bapak sekalian, penetapan formasi gurunya menjadi 319.000. Ada gap kebutuhan masih 438.000. Ini gapnya sekarang. Karena yang kita siapkan ternyata yang tidak sampai yang mengusulkan. Baru sekarang rame-rame tapi setelah tutup. Padahal terakhir itu kan Juli Pak. Juli terakhir. Nah tapi sekarang masih banyak yang bersurat. Tapi kan nggak mungkin karena prosesnya udah jalan. Nah begitu juga penyelesaian bertahap untuk tenaga kesehatan non-ASN di 2022.
Kita lihat ini Bapak sekalian, ini adalah total yang disiapkan adalah 255.249. Ya. Tapi yang kategori ini 94.168 dan sekarang masih ada gap 179.200. Kebutuhan nakes daerah berdasarkan data Renbud SISDMK itu Kemenkes 255.000. Dengan memperhatikan kesanggupan daerah itu hanya 94.168 yang diusulkan sebagai formasi P3K nakes tahun 2020.